Wambar, Ibu Dr. Nurila SPD, dan saya hormati Bapak Janus Subianto selaku Wakil Kepala Sekolah SMP 1 Wambar, rekan-rekan guru hebat dari SMP 1 Wambar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita tidak lupa panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di siang hari yang panas ini alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan masih memberikan waktu untuk saya untuk melaksanakan tugas saya. Ini adalah tugas dari CGP Angkatan 11. Saya ditugaskan untuk membuat aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Wambar. Nun sewu, karena ini adalah baru pertamanya di SMP 1 Wambar, jadi mbok menawi mbok uborame pun boten enten nggih nyuwun pangapunten nggih. Semoga ke depan ini menjadi sebuah motivasi untuk sekolah bisa memikirkan guru penggerak di bawah saya yang akhirnya akan jadi lancar. Kan seperti itu ya. Yang pertama adalah latar belakangnya yang jelas. Bapak Ibu pasti merasa bahwa yang paling penting adalah tulisan yang dimerahi bahwa tujuan daripada pendidikan sekarang adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi tujuannya tetap selamat dan bahagia. Yang berpihak pada murid. Jadi paradigma baru ini memang mungkin saya yakin Bapak Ibu itu merasa berpihak pada murid, apalagi ada slogannya dari seorang Kiai Dewan Moro bahwa kita harus menghamba kepada murid. Alangkah di bawahnya kita menghamba kepada murid. Yang dimaksud menghamba itu bukan sebagai seorang hamba antara manusia dengan Tuhan, bukan. Tapi ini adalah bahwa kita benar-benar memikirkan murid. Seperti kita punya alhamdulillah Mas Arif di sini ada, contohnya adalah anak yang kekurangan. Terus terang Bapak Ibu pasti rasanya juga. Saya mengalami baru sekarang aja merasa baik gimana caranya. Saya sebenarnya punya keinginan, ini hanya ide saya. Tapi kalau diterima, ini kalau melihat baik, seandainya kepala sekolah ataupun pihak kurikulum mau khusus Arif itu adalah dibedakan. Guru mapel yang masuk di kelasnya setiap jam itu hanya mengajarkan Arif dikasih buku kayak anak SD, khusus membaca dan menulis. Setiap guru punya kewajiban. Arif dikasih 2 menit saja. Mas Arif, ini bukunya. Dikasih buku, ini buku ABC abjad dulu. Nanti aba, acak. Dia tiap guru yang masuk beri perhatian sekitar 5 menit. Arif suruh bisa baca. Seandainya itu Bapak Ibu mau, insya Allah Arif lulus SMP bisa membaca. Tapi itu kebijakan dari kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya mau, saya yakin kalau kita harus seperti itu, Bapak Ibu pasti akan jadi kelas itu nul. Harus ada laporan di video Arif baca 1 kalimat tiap harinya, tiap jam pelajaran matematika, jadi dikasih baca kok. Tapi itu kalau kita mau membuat perubahan pada Arif bisa membaca di setelah SMP. Ini hanya ide saya. Sementara saya mencoba 1 kali ketika masuk tetap dia tak suruh, biarpun mungkin kata-katanya aneh. Saya belum bisa membaca dan menulis, suruh nulis itu. Itu Arif kalau akhir alhamdulillah mendingan. Kalau akhir mendingan. Cuma akhir karena pergaulan. Dilanjut nanti kalau banyak ngomong, karena saya punya durasi 1 jam. Ya sebenarnya ya Arif dari awal sudah di-train. Iya. Dari baca. Nah tujuannya apa sih?
saya harus adanya budaya positif, yaitu meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian murid dalam berpendapat mengenai keyakinan kelas yang mereka inginkan. Saya yakin Bapak Ibu sudah kemarin P5 sampai kesepakatan kelas. Tapi turunan dari kesepakatan kelas, nanti yang akhirnya akan menjadi keyakinan kelas. Kurikulum yang sekarang harapnya seperti itu. Gesernya ke keyakinan. Kalau orang yakin tidak sholat kan dosa. Keinginannya seperti itu. Jadi kalau saya tidak menaati peraturan di sekolah, mereka akan merasa oh ya saya yakin berarti saya harus melakukan peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Tapi gimana caranya untuk seperti itu? Makanya saya buat seperti ini. Bareng-bareng ayo kita, saya bukan yang ngajari itu, saya hanya berbagi saja. Yang saya dapat baru sedikit, meningkatkan motivasi intrinsik pada murid. Selama ini mereka karena motivasi eksternal. Tahu eksternal kan ibu sudah paham jelas. Satu bu, eksternal contohnya kayak mau belajar. Kira-kira nenek bocah kok orang manut itu karena dari eksternalnya, contohnya karena apa? Takut apa itu? Contohnya saja ibu punya, jadi sekarang kan ibu kayak punya wah murid manut buka B kayak orang manut tak kayak biji. Mereka nurut bukan karena kesadaran dirinya, tapi ketakutan, ancaman dan hukuman. Kurikulum sekarang diusahakan tidak seperti itu, ya sedikit demi sedikit kita berubah, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya yakin ya semuanya pasti berpihak pada murid. Dari kurikulum yang kemarin saja Bapak Ibu sudah berani menaikkan nilai, kan sudah berpihak pada murid. Bukan untuk itu kan. Menumbuhkan budi pekerti, tanggung jawab, disiplin dan komitmen. Mengajak murid mencari solusi dari suatu masalah. Ini nanti ke belakangnya kita akan belajar masalah. Lanjut saja. Next, selanjut budaya positif, pengertiannya sendiri merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif tujuannya dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Karena judulnya kurikulum merdeka, murid itu rasanya merdeka. Nanti merdekanya kayak apa? Konsep intinya dari perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar yang sekarang, yang kedua, langsung aja, Bu. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologis modern. Profil Pancasila untuk pelajar. Ini intinya profil pelajar Pancasila. Inti dari kurikulum merdeka ternyata maksudnya di situ, hanya profil pelajar Pancasila yang sudah kita laksanakan. Sejalan-jalannya sudah jalan. Lanjut. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi yang digembur-gemburkan? Adalah metode pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan, minat, dan gaya belajar individu siswa. Seperti yang sudah dilaksanakan oleh Bu Susanti itu kan sudah melaksanakan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dari itulah itu menentukan apanya, kebutuhannya kan? Apa dari minatnya atau dari gaya belajar. Selain dari itu yang 1 tahun mungkin diadakan oleh Ibu Susanti itu sudah mengetahui minimal dari minatnya, tapi kita harus memiliki kewajiban bahwa setiap pokok bahasa atau materi kita juga mengadakan disabilitas atau pertanyaan tematik
Yang itu tujuannya kita tahu, oh ternyata mas ini hanya bisanya ini dok, begitu. Jadi ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Konten itu materinya. Produk ya seperti itulah, kalau kita buat anak suruh buat produk, ya kalau bahasa Inggris ya pak, beda kalau bahasa Inggris. Kira-kira produknya apa? Ya. Nah itu sudah jadi minimal dalam sebuah itu penyesuaian kita membuat produk itu ya sesuai materinya. Tidak semuanya harus pakai produk, bisa pakai konten, bisa pakai proses. Lanjut ke disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap, perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Nah ini pendidik, tujuannya kita dalam menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi dalam menuju perilaku ke arah yang lebih baik. Ini baru teorinya saja. Lanjut, biar cepat saja. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan banyak sekali, tapi yang sudah diterapkan adalah P5-nya. Dari nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Kenapa kok P5? P5 sudah lengkap, beriman, apalagi Bu. Nah, menurut saya dari sekian banyak ini kita sudah melaksanakan praktek P5. Tapi ditonton, kalau berhak mulia, saya yakin anaknya berhak mulia. Contohnya mereka mau sholat zuhur, sudah jelas kita sudah jalan. Jangan kesulitan, mandiri. Kira-kira ada anak murid kita yang suruh maju, mau maju tuh? Karena banyak sekali murid. Yang agak sulit lagi dalam lahir kreatif. Kreatifnya kalau untuk program apa namanya di P5 yang terakhir gelar karya pasti kreatif semua. Nah dari nilai kebajikan ini yang akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Karena sekarang peraturan itu masuknya ke keyakinan kelas, harusnya ini adalah peraturan kelas. Mari kelas itu setelah kesepakatan Bapak Ibu terus keyakinan kelas itu pun harus diambil dari anak-anak yang mengusulkan itu. Lanjut Bu. Nah sekarang masuk ke kebutuhan dasar dulu. Ini intinya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia. Yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang dilakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kira-kira murid kita terpenuhi belum untuk kebutuhan bertahan hidupnya? Kenapa ada anak yang mau mencuri? Mungkin bisa jadi, oh ternyata anak itu orang tahu sangu, bisa jadi mencuri. Jadi kita tidak langsung mengadjustment anak tersebut, dicari akalnya. Mungkin guru BK sudah hafal. Terus anak kita kebutuhan kasih sayangnya terpenuhi atau tidak? Rasa diterima, dipedulikan. Contoh rasa diterima kira-kira apa Bu, Pak? Bu ngerti? Kasih sayang, merasa diterima kira-kira contohnya seperti apa? Kalau murid saya kok
dia sudah memiliki rasa kasih sayang kalau diterima. Contohnya kira-kira Disapa. nah, disapa. Diajak, misalnya kalau pagi-pagi, ayo sudah sarapan belum? Kamu lagi sarapan apa? Kalau yang ngantuk ya, kenapa kamu ngantuk? Mungkin diajak seperti itu. Mungkin. Ya itu, jadi anak kita satu kadang dulu kan orang peduli cuek, kadang kan cuek. Karena tujuannya memang berpihak pada murid. Pusingnya kalau berdiferensiasi, kita berusaha bisa tahu 32 anak itu minimal kita sudah hafal karakter mereka. Kebebasan dalam arti anak bisa mandiri. Suruh maju yo, dia berani, sudah mandiri, mencoba hal baru. Saya yakin sudah jalan. Yang paling biasanya agak sulit penguasaan. Anak kenapa kok sering berkelahi dengan temannya? Harga dirinya, keinginan untuk dia memimpin. Saya yakin Bapak Ibu kalau di kelas sudah memberikan bagaimana cara anak belajar untuk memimpin. Berdoa dipimpin oleh murid kita. Jadi dirijen bergantian. Ya pun masih ada yang jorok-jorokan. Dan didengar. Dalam arti ketika mereka bertingkah itu kita tidak langsung mengecap ucap dan nakal. Itu memang sekarang ya itu. Lanjut motivasi perilaku manusia, mungkin Bapak Ibu akan menyadarinya bahwa kita merefleksi diri sendiri untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Pak Selamat gelem mangkat gasik, gelem absen. Yang pertama pasti takut untuk menghindari ketidaknyamanan. Saya yakin Bapak Ibu merasakan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Banyak masih yang diingat sekarang, jangan sampai anak itu pinter karena kepingin oleh duit 1.000 pas ujian. Kan di situ. Di sini masih itu berlaku. Saya pun di pendidikan guru penggerak saya sampai protes masih. Jangan disamakan. Karena masih ada prinsip yang mengatakan bahwa penghargaan adalah hukuman. Penghargaan adalah hukuman. Iya itu maksudnya. Karena tidak rasa bahwa katanya ini adalah seorang ahli psikologis dari luar negeri. Kita menyadunya bahwa yang ranking 2 itu, kenapa ranking sekarang dihilangkan ya karena itu. Katanya yang ranking 2 itu merasa dihukum. Yang ranking 1 pun orang mendapatkan penghargaan rasanya dihukum. Itu teori luar negeri. Tapi kalau saya berbeda, penghargaan beda. Karena ketika anak sekarang orang nilainya apik, semangatnya hilang. Kalau nggak ada penghargaan kan semangatnya hilang. Nah sekarang gimana cara menumbuhkan ke arah situ? Sampai sekarang juga belum dibalik. Nah keinginannya adalah bukan karena itu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dari yang mereka percaya, dari motivasinya internal. Anak itu patuh, mau belajar, maunya dari dalam. Ini yang disebut teori dari konsep identitas gagal karena hukuman. Pasti orang dihukumkan tiba-tiba, tidak berencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersikap satu arah, berupa fisik atau psikis hukuman. Contoh kalau misalkan saya seperti anak nggak seragam suruh push A, itu nggak boleh, tidak boleh. Lari keliling lapangan nggak boleh, itu hukuman. Kalau identitas sukses konsekuensi, karena dari keyakinan murid tahu konsekuensinya
rencana disepakati. Jadi caranya itu kayak mengabulkan sebuah kata-kata hukuman lah. Sanksi itu diganti kata-kata konsekuensi. Kan tapi itu karepnya anak-anak yang buat bareng-bareng dengan kita kesepakatan kelas itu. Jadi anak sudah konsekuen. Oh iya, saya kalau seperti ini. Cuma saya harusnya ke arah yang positif. Orang anak sanksi duit 2.000. Aku macak jadi sanksi duit 2.000 ya. Dan anak itu ada yang kaya. Wes aku tak ngai duit 10.000. Saya pelanggan 5 kali. Jadi di pendidikan tidak boleh. Itu seperti sanksi. Tapi kita berubah bareng-bareng, nanti kedepannya bisa berubah. Restitusi, kita lanjut ke proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Jadi nanti dengan teori restitusi. Dilanjut, Bu. Identitas gagal. Ini dari tadi satu itu. Jadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apabila sesuatu yang menyakitkan, sesuatu harus terjadi. Restitusi melengkapi. Dilanjut saja Bu, ini terlalu kecil. Biar. Nah, kontrol. Dari posisi kontrol guru ada di mana? Silakan Bapak Ibu rasakan saya di posisi mana. Saya jadi guru, ada posisi kontrol hukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Saya yakin yang nomor 1, saya juga merasa saya sebagai penghukum. Saya sebagai pembuat rasa bersalah. Yang seperti apa sih sebagai penghukum? Kita coba belajar bersama, next. Akhirnya pecah itu. Nah, ini adalah contoh. Contoh kasus Ade terlambat datang sekolah sebagai penghukum. Nadanya tinggi, matanya merokok, menunjuk-nunjuk. Kayak saya, gitu. Terlambat lagi, pasti kata-katanya juga keras. Hasilnya, kalau seperti itu, kemungkinan murid marah. Saya yakin manusia pasti punya rasa marah dan dendam. Murid pun punya, Bu. Biarpun mereka tapi di belakang didendam. Keinginan jangan sampai seperti itu keinginannya. Jadi diusahakan kita tidak menjadi seorang yang penghukum. Dilanjut. Kalau kita sebagai pembawa rasa bersalah, ada kata-katanya nadanya halus tapi nyelekit, biasanya emak-emak. Ibu-ibu ambil ngomong nyelekit, aduh gitu kan. Biarpun kelihatannya halus tapi membuat dia merasa bersalah. Akhirnya akan seperti apa sih? Murid merasa bersalah seperti orang gagal. Biasanya dia emosi tertanam dalam diri. Makanya kadang ada murid mungkin sing ngerasani guru kedon. Mengguri tapi orang sing arep kan gitu. Ada murid yang masuk nek pelajarannya bukae guru melayu-melayu gede ngasih kepoyo misalkan. Bisa terjadi. Pelajaran Pak Selamat melaku wis gede kok konkus A. Nah, dari situlah marilah kita berubah sedikit demi sedikit secara konkret. Lanjut, teman. Karena ada guru yang kayak berteman dengan muridnya enak, gitu kan, ngobrol, kamu salah, iya. Tapi ketakutannya adalah jika dia punya masalah mesti wadule mari guru kuwi. Manute misalkan cuma dengan Muhammad Fakih Farurozi. Jadi dia akan menurutnya curhat dengan Mas Fakih. Kalau punya masalah, mature kalau Mas Fakih.
Itu seperti itu. Jadi sebagai teman takutnya terjadi ketergantungan terhadap salah satu guru. Lanjut saja Bu. Komando itu cuek, aslinya itu cuek. Jadi hanya melihat saja. Kalau itu dibaca kan panjang. Murid memahami konsekuensi yang belajar akan melanggar salah satu peraturan sekolah. Sesuatu emosi yang berlebihan menjadi marah, merasa berbuat salah. Lanjut nanti biar kita praktekkan contoh kasusnya saja biar cepat. Nah ini yang diinginkan adalah sebagai seorang manajer. Manajer nadanya halus, tidak tubuhnya tidak kaku. Biasanya ibu yang pintar bersandiwara. Ya, jadi kalau ada anak terlambat ya kata-katanya halus. Adi, apa kamu mengetahui jam berapa masuk sekolah dimulai? Mengikut kasusnya seperti Ibu Tuti. Saya salut kalau dengan Ibu Tuti. Yakin Bu, anak-anak merasa katanya nyaman kalau kecil dengan Ibu Tuti. Adem, ini seperti itu. Karena biar usaha laki-laki dan tukang gelem takonan kalau bocah begitu. Jadi keinginannya anak bisa memperbaiki. Ditanya kenapa sih kok telat? Kamu ngomong balik gembes, naik tangannya kawanan. Kalau bangunnya kesiangan, di rumah kamu sama siapa? Sama mak, bahkan mak bisa mengingat. Kamu punya HP? Punya. HP-nya jadi harapnya itu yang akan menjadi sadarnya dari anak. Lanjut. Ini diharapkan pada posisi manajer itu tidak pernah marah dulu, halus kayak pembaca, ya. Jadi, iya, muridnya mengetahui suatu masalah, tapi dibalik masalahnya dia cari solusi sendiri, karena seperti itu. Lanjut. Nah ini posisi kontrol, jangan cepat-cepat, stop dulu. Satu lagi, biar nanti salah satu ibu guru menjawab. Kalau posisi kontrolnya, menurut apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Silakan dibagi guru. Jawabannya apa kira-kira? Ada penghukum, ada rasa bersalah, ada pemantau, ada teman, ada manajer. Kalau saya ada apa? Rasa bersalah. Coba dibuka. Betul. Ternyata lama. Ya. Tepuk tangan. Berarti ada. Ya. Lanjut Bu. Coba ini. Kira-kira kalau posisi kontrolnya seperti ini, Bu Evi aja lah biar suruh jawab. Apakah aku? Tanda tanya aku. Nah, kamu tidak pernah benar. Sekarang keliling lapangan. Kira-kira sebagai apa saya? Penghukum. Nah, tepuk tangan penghukum ya. Lanjut, pertanyaannya orang AB, tapi sana. Nah, biar ada contohnya. Kira-kira bagaimana kamu akan membagi masalah ini? Saya tanyanya ke Bu Susanti. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer, kita coba. Pokok Bu Susanti. Ya sudah mudah. Nah iya. Nah dari itu kan sudah sampai ke manajer. Sekarang saya mau minta kira-kira saya punya skenario kasus 1 dan kasus 2. Saya minta Mbak Fajar dengan temannya untuk mempraktekkan seandainya satu sebagai guru, satu sebagai murid. Coba sini duduknya sini. Mas Karto tolong dicatat ya. Ibaratnya di sini guru, di sini murid.
Yang diberi apa? Saya baca. Kasus 1. Siswa membolos saat upacara bendera. Seorang siswa yang bernama Fajar kemarin dilaporkan tidak mengikuti pelajaran dikarenakan membolos sekolah ketika upacara bendera hari Senin. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya mendapat laporan bahwa kemarin kamu membolos saat upacara bendera. Apakah itu benar? Ya, Bu. Lalu kalian pergi kemana? Apa yang kamu lakukan? Saya di parkiran depan, Bu. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba pikirkan, tidak ikut upacara, manfaatnya apa? Nggak ada, Bu. Lalu, membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Salah, Bu. Saya sudah melanggar aturan dan membuat Ibu menjadi cemas. Lanjut, Pak. Kenapa kamu membolos? Kemarin, waktu di parkiran diajak untuk bolos sama anak SMK. Maka dari itu saya ikut bolos. Sekarang kamu sudah sadar? Apa masih mau membolos lagi? Sudah, Bu. Saya minta maaf. Saya tidak akan bolos lagi. Untuk kedepannya, bila upacara bendera, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya akan mengikuti upacara bendera. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu buat. Iya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum, Bu. Tepuk Ini sebuah contoh dari ketika Bapak Ibu menangani sebuah kasus. Sebenarnya itu ada yang pertama dinamakan menstabilkan identitas dari ibu. Jadi anak distabilkan identitas. Saya yakin ketika anak bersalah datang ke kita sudah tahu, sudah ngedek kalau ngos-ngosan. Apa maning kalau kejadian itu langsung. Tiba-tiba ada anak lagi main bola plastik di kelas, der kacanya pecah. Kita tidak boleh langsung, wah, pecicilan aku. Tuh, itu biasanya kalau saya pribadi akan langsung ke situ kan. Sekarang diusahakan tidak. Jadi sini duduk dulu, kamu kenapa? Tadi mau main seperti itu. Iya. Terus ada validasi. Di situ divalidasi lagi. Dilanjut itu nanti namanya teorinya ke teori restitusi. Ini contoh yang harus kita lihat. Ini harus diterangkan lanjut cara. Itu lanjut saja, Bu. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Nah, ini keyakinan kelas. Jadi dari kesepakatan turun, nilai kebajikan turun ke keyakinan. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang bisa diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, kata-katanya kata-kata positif dan bersifat abstrak. Abstrak orang kantor ya, nah, gitu. Tidak terlalu banyak. Jadi yang kesepakatan kelas kan banyak. Ini kalau mengikuti pelajaran harus diam. Terus nasi ngrean denda 10.000. Nah, itu di situ. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi kebetulan ini terlambat saya dapat materi ini. Seandainya saya dapat materi ini semester kemarin, mungkin P5-nya saya bisa memberikan ini dulu. Bapak Ibu buatnya keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas. Ya besok lagi. Iya. Lanjut. Karakteristik keyakinan kelas seperti di bawah ini. Keyakinan bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi umum.
senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kata-katanya positif, berarti agar sampai ada beda tidak masuk keyakinan. Tidak terlalu banyak orang kakean diterapkan di lingkungan tersebut, sing kira-kira anak bisa menerapkan, tapi anak itu karakternya yang kasih sendiri. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Seperti kemarin saya yakin semua anak buat kesepakatan kelas pasti mereka membuat semuanya karena dikelompokkan. Bersedia meninjau kembali. Kalau seandainya keyakinan kelak itu sudah tidak sesuai dengan kodrat zaman, sudah berubah, ya kita rubah, kan seperti itu. Lanjut. Contoh keyakinan kelas. Hanya kata hormat, jadi kita menghormati. Di kelas kayak seperti kata-katanya kayak sumpah pemuda saja gitu. Kami putra putri Indonesia. Jadi di kesepakatan keyakinan kelas, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Rampung itu sudah. Anak akan menghormati orang cukup barang yang menghormati orang lain. Jangan lupa juga anak harus dilatih bisa menghormati diri sendiri. Dari diri kita bisa menghormati diri sendiri, pasti kita akan bisa menghormati orang lain. Kita bisa menghargai diri sendiri, juga bisa menghormati orang lain. Kadang kita lupa, kalau saya ke anak cuma menanamkan satu, kamu sekarang asetnya hanya tubuhmu itu saja. Ya enggak? Anak usia SMP atau anak kan belum bisa mencari duit, asetnya hanya tubuh. Dari kepala sampai rambut ya dijaga. Dua rambut gondrong dipotong, punya gigi kuning digosok gigi. Kalau saya tegel bu ngomong kayak gitu. Terus terang saya tegel. Ke anak laki-laki kadang kan ada yang wis kelambine klombrok, orang gosokan. Saya tanamkan pertama hargai dirimu sendiri. Lah kan mergani wong kepiye wong malah margani awake dhewe ora iso. Itu di situ kuncinya. Bekerja, kami meyakini bahwa dengan sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan. Itu maksudnya sampai ke tugas kayak gitu. Diterima dan dimiliki, meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan ini. Ini contohnya seperti itu dulu. Dilanjut karena takutnya masih banyak. Next, waktunya 5 menit lagi. Absen Portugal. Nah ini restitusi tadi yang dilangsungkan oleh teman kita Mbak Fajar dan Bu Dimas sebagai guru, dan itu adalah maksudnya dari teori restitusi. Restitusi apa sih? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gayumet dosen bukunya bisa dulu. Terus saja juga dapat adalah proses kolaboratif mengajar murid untuk mencari solusi suatu masalah. Apakah kita pernah menawarkan ketika anak salah, menawarkan solusi? Saya yakin kita masih kalau anak salah ya langsung. Biasanya guru-guru olahraga yang galak kan. Upacara orang sabar. Akhir-akhir ini saya akhirnya tidak pernah ikut-ikutan. Saya jadi tobat gara-gara ini. Saya ikut guru penggerak jadi tobat. Aku harus ngamuk, isi dewe. Dan saya ternyata seandainya Bapak Ibu itu mau ikut guru penggerak, akan terhipnotis mengikuti alur guru. Yakin kalau dipikir indah sekali. Setiap kegiatan kita harus berlatih bercermin. Tahu bercermin?
Jadi karena sekarang kita ngajar, setelah ngajar, nah aku mau ulang ini matematika siji tambah siji, mulang iki piye? Refleksi. Kita beralih di biji nang murid dhewe. Nah itu dicari. Apakah kita mau seperti itu? Pak, pilih aja seperti itu. Boleh. Misalnya dia tadi dari teori-teori yang diberikan ulama itu, misalnya kita kayak manajer begitu ya. Tapi yang kita hadapi itu anak-anak itu kadang-kadang kita berusaha menjadi manajer kayak teman dan sebagainya. Cuma kadang ada anak-anak yang memang mungkin dari latar belakang si angel itu kadang-kadang gimana ya menghadapinya itu gimana begitu loh. Udah berusaha kita misalnya kayak tetap lemah lembut, tetap apa begitu mendengarkan mereka dan sebagainya. Tapi ada anak-anak yang diajak bicara juga kadang sulit. Terus mereka cenderung mungkin dari rumah memang sudah otak di kepalanya itu sudah ada pencemaran apa, itu kadang-kadang kita berharap baiklah anak itu jadi baik. Tapi kok sulit ya itu? Apa kurang ketulusan dari hati? Atau memang kita kurang sabar? Atau belum waktunya dia tobat? Kadang-kadang sampai bocah yo disayang-sayang kayak nenek kita berusaha bantu dan sebagainya. Tapi masih ada itu solusinya gimana ya, Pak? Satu sekali pertanyaan Ibu. Itu kan lebih kan? Ya. Itu hanya nyata konkret yang selalu kita alami ketika kita punya keinginan untuk memperbaiki murid kita. Ternyata setelah itu kita juga harus melihat 5 kebutuhan dasar manusia. Satu, mereka bertahan hidupnya kira-kira sudah terpenuhi belum sih? Apakah keluarganya dilihat, oh ternyata dari orang tidak mampu, oh dia tidak memiliki rasa kebebasan. Di rumah kadang ada anak nang rumah suliko dawu kali bapak di dalam aku pegawai negeri. Nah orang anak tentara nang rumah saking manut nang kene nakal ora pacul. Kalau gurunya nang guru be malah salah. Nah dari itulah kita memang seperti kita harus menjadi guru BK. Bukan hanya guru BK, toh semua guru harus sama mempelajari psikologi seperti guru BK. Untuk tahu jawabnya, salah guru BK. Guru BK nya lebah. Aduh nyomani. Kan seperti itu. Iya. Jadi kepedulian kita saya rasa itu belum ada. Pedulian kita yang penting bayaran sertifikasi cair. Itu memang berarti kita adalah apa? Karena imbalan. Saya merasa seperti itu ketika mendapatkan itu. Iya betul ya. Kadang hanya memikirnya secara imbalan. Begitu. Kebebasannya bagaimana? Kasih sayangnya bagaimana dia di rumah? Dia kadang ingin diperhatikan. Di kelas pernah nggak dia disuruh maju? Kadang anak-anak, saya sendiri saja ya. Kalau lihat anak-anak itu seorang senang, harus maju dia rasanya bebot. Ngomongi banget, kayak jelas banget. Tapi kalau bisa kita berusaha jangan seperti itu. Karena tujuannya adalah apa? Jangan lupa. Pendidikan nasional sekarang tentunya selamat dan bahagia. Iya, itu yang tujuan utamanya sekarang yang digembur-gemburkan. Makanya ketika pertemuan pun selalu pasti salam bahagia. Dilanjut ini sementara jawabannya begitu ya Bu. Nanti kalau belum puas karena saya tidak bisa memuaskan. Lanjut tadi yang dilakukan oleh dari segi 3 resolusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu kata-katanya dari setiap orang pernah punya kesalahan dan lain sebagainya. Validitas tindak, validasinya menanyakan keyakinan. Biar cepat, marilah kita coba untuk kasus 2. Moga Bu, sing boleh mutu rumah. Kasus 2-nya siapa yang maju? Tadi Bu siapa? Bu Sakti di mana Bu Sakti? Disertasi dari sini. Ya satunya aja. Bu Emi sama siapa lah? Tolong bacain dong. Ya maju. Bu Berti maju Bu. Sama Bu Santi ya nggak apa-apa ini. Baca saja aku nggak masalah ya.
Nah, jadi bapak, jadi ibu, nah jadi ya satu kasus yang dua kasus dua. Tolong dong. Ini ini. Ya, biar cepat selesai. Nanti kalau itu terbaca selesaikan. Ya. Ya, kasus dua. Kasus 2. Siswa mencontek saat sumatif akhir semester. Seorang siswi yang bernama Wulan ketahuan melakukan kecurangan dengan mencontek pada saat melaksanakan tes sumatif akhir semester. Assalamualaikum Bu. Apakah kamu tahu apa saya panggil ke sini? Kemarin waktu ujian semester kami mencontek Bu. Coba kamu ceritakan kronologi kejadiannya. Iya Bu, jadi waktu itu saya kan membawa catatan kecil ke dalam ruangan penilaian akhir semester dan diketahui oleh pengawas ruang Bu. Oh begitu. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Iya Bu, saya minta maaf. Tapi kenapa kamu sampai mencontek? Ya karena pelajarannya begitu sulit Bu, jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil untuk memudahkan kami dalam mengerjakan soal. Kami minta maaf Bu. Terus tindakan itu benar atau salah? Ya salah Bu, saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Berarti untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan saat ujian berlangsung? Saya akan belajar lebih tekun Bu dan bertanya kepada guru mapel apabila saya belum paham tentang materi pembelajaran. Bagus. Bapak atau ibu guru pasti akan dengan senang hati membantu kalian. Baik Bu, terima kasih Bu. Wassalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Ya, dengan berakhirnya sandiwara yang terakhir kasus dua. Di kasus dua ini adalah menceritakan bahwa ada anak kita yang nyontek. Kalau anak nyontek dulu saya bisa berani merobek kertasnya di depan anak, tidak boleh. Dari situlah karena kita merestitusi, jadi menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Berarti syaratnya kita harus punya keyakinan kelas dulu yang disepakati. Seperti itu, yang intinya ada nilai-nilai kebajikan dari yang kalau kita ambil dari kurikulum mereka adalah nilai kebajikan yang universal itu P5-nya. Dari situ sajalah. Karena video selanjutnya adalah video contoh, tapi saya berusaha untuk teman saya mempraktekkan. Daripada nanti nonton video ngantuk, tak suruh teman saya. Terima kasih yang sudah maju menjadi bapak dan anak atau ibu dan anak untuk kasus atau mencoba restitusi itu di situ. Karena untuk video selanjutnya hanya saya menanyakan video itu hanya video dialog seperti itu. Kalau hanya dilihatkan ini contohnya, ini contoh sedikit. Ini saya ambil contoh dari Ibu Pepe. Ini suaranya. Tumben sekali menunggu ibu, ada keperluan apa, Mbak? Kesalahan yang mana ya? Kan saya datang ke kantor Bu, jadi saya tidak bisa mengerjakan Hampir sama kan dengan tadi yang diceritakan dengan ketika ada anak keluarga. Itu di situ itu contoh dari ibu pengajar praktek saya. Saya kasihkan contoh hanya itu. Untuk selanjutnya saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan
imbalannya dari Gusti Allah ya. Kita itu saja. Terima kasih apabila dalam penyampaian diseminasi saya yakin kurang sekali karena pengalaman pertama saya kan seperti itu. Saya mohon maaf apabila ada kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk tangan wabarakatuh. untuk kita semua. Kalau kesepakatan kelas kamu kan sudah punya ya. Jadi kesepakatan kelasnya dirubah menjadi sebuah keyakinan Allah. Jadi intinya kita mencoba membuat namanya keyakinan kelas, tapi dari nilai ini. Ini namanya nilai kebajikan universal. Satu, apa? Dibaca coba mas, dengar. Ini adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai yang baik, ya? Ya. Pertama, profil pelajar Pancasila. Kenapa yang digunakan di kurikulum merdeka adalah profil pelajar Pancasila? Ternyata ini adalah sebuah nilai kebajikan. Yang nomor pertama, mas, siapa namanya ya? Adil. Profil pelajar Pancasila dibaca ya, keras. Profil pelajar Pancasila, 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berlaku mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong. 6. Berani. Ya. Beriman dan bertakwa sudah jelas. Kalian kan beriman. Ya. Ya, beriman ya. Ya. Beriman ya. Mas apa jenang lupa ini? Aja, Mas Ajam beriman ya. Beriman dan bertakwa, mandiri, benar kritis dan global, bergotong kreatif. Pak Ajam dari situ bisa dilihat? Ya. Enggak bisa lihat, maju mau nanya. Ya, yang putri, Mbak. Apa dulu? Mau ya? Bisa baca nomor 2? Bisa. Yang mengajar sikap murid. Toleransi, tahu nggak toleransi? Apa itu? Saling? Pokoknya yang saling-saling. Ya. Asal jangan saling memukul. Ya. Rasa hormat. Jadi ternyata ngerti kebajikan konsekuensi bisa. Bahasa kebajikan nggak pernah dengar? Apa? Jadi nilai-nilai yang positif, ya itu saja. Mudahnya adalah tujuannya ke positif. Makanya dinamakan nilai kebajikan. Katanya menurut kebajikan itu sing apik-apik ya. Diharapkan murid bisa memiliki rasa hormat. Ngerti ora? Memiliki rasa hormat. Ya. Orang hormat kayak dia. Ngerti rasa hormat? Kowe hormati karo wong tuamu ora? Ya. Carane hormati bagaimana? Atau orang begini? Seperti apa? Mbak, kamu hormat dengan orang tua, apa yang kamu lakukan? Contohnya, mendengarkan kata-katanya, apalagi Mbak, kamu menghormati orang tuamu ke orang ngomong saja, tidak ada yang salah. Ya, mendengarkan nasihatnya. Nanti orang ajar menghormati orang tua bagaimana? Kau nak hormati ramamu, wis nak hormati guru, iki hormati guru ganti. Kepriye? Ya, mendengarkan penjelasannya.
Kalau kamu menghormati diri sendiri bagaimana? Ya? Kamu bisa menghormati diri sendiri tidak? Kamu bisa menghormati orang lain juga harus bisa menghormati dirimu sendiri. Tapi caranya menjaga nama baikmu. Berarti nama baikmu? Berarti kamu tidak melakukan hal-hal buruk, kamu sudah menghormati diri sendiri. Udah? Ya. Ajak ngerti pula? Ada? Udah deh? Integritas diharapkan siswa memiliki integritas. Tahu integritas? Ya. Integritas kira-kira apa saja? Udah pernah mas, nanti pula integritas. Kamu memiliki kualitas. Integritas itu hampir ada dengan kualitas. Tingkat caranya itu ke disiplin yang berlaku ngapa-ngapa di sinapik ya, berintegritas tinggi. Artinya murah kayaknya. Oh kayak itu lagi bangun itu bahasanya tapi bahasa Jerman. Mandiri, tahu mandiri ya? Mandiri. Iya. Mandiri, makan, minum, mandi sendiri. Mandiri itu kalian memiliki. Jadi diharapkan punya mandiri. Mandiri itu kamu berusaha dengan dirimu sendiri seperti makan, minum, mandi ya. Itu juga ya. Contoh, apa mandi kira-kira mbak? Nek kowe kon garap PR kira-kira dilakoni ulangan juga dikerjakan sendiri. Ya. Ini kan kita percepat ya. Ibaratnya kamu sudah tahu nilai kebajikan ya itu. Minimal yang diberikan untuk siswa itu ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ingin tahunan. Nah, ada yang ingin tahunan jelas kamu ingin tahu ya. Kreatif, tahu kreatif. Kerjasama sama saja kalau di pembinaan kelima gotong-royong. Kreatif ada kreatif. Makanya yang diambil yang simpel. Yang profil pelajar Pancasila kamu kan melakukan terus. Gelar karya terus. Praktek kelima terus, tapi mudah kurang, bernalar kritis mudah kurang. Berarti nalar kritis. Zaman biyen dalam bahasanya adalah cerdas. Berarti kurang. Maksudnya kan cerdas, terampil, ya. Namanya kan begitu biasanya. Bernalar kritis kamu itu ibaratnya kalau jadi anak itu selalu memiliki rasa ingin tahu. Takonan, ini takonan di pelajaran yang benar. Orang takon, tak guru anaknya kira, tak guru anaknya sing lanang gandeng ora. Ya. Benar ini bertanya. Misalkan kayak pelajaran PJOK. Pak, kok saya nendang bola sebagai anak perempuan kok orang iso ado? Kenapa? Jadi kamu itu kalau misalkan melakukan sesuatu bisa menganalisa. Kamu baca yang atas. Ini contoh keyakinan terakhir. Nah, kembalikan barang ke tempatnya itu adalah keyakinannya yang harus kamu yakini apa? Yang biru tulisannya biru apa? Bertanggung jawab.
Iya, oh hijau ya? Iya, hijau. Yang hijau apa tulisannya? Bertanggung jawab. Jadi kalau kamu kembalikan barang ke tempatnya, itu bertanggung Jawab. Terus yang kedua, Mbak. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, jangan kamu duduk, nggak kurang lain itu adalah kami. Mbak, dilarang mengganggu orang lain. Kali itu apa? Dibaca yang tujuh. Nah, duduk sana. Jadi kamu memiliki komitmen bocah sekolah ngangkat hadir di sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Memiliki komitmen apa? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Siapa yang suka berkelahi? Pernah berkelahi apa? Muay Thai. Coba aja dibaca. Dilarang melakukan kekerasan. Ini apa? Itu keyakinan yang harus dimiliki adalah apa? Keamanan dan saling. Jadi yang kuat dulu kalau ini katanya aman. Oh ya aman. Betul orang. Betul. Nanti kalau di jalan kamu dicegat, ada banyak aja. Maksudnya di sekolah itu harus merasa aman. Kancamu yang aman. Ya. Kalau dilarang menggunakan narkoba, saya yakin tidak ada lagi. Ya udah duduk sana. Nama saya Naura dari kelas 8D. Setelah saya mengetahui Keyakinan kelas, saya merasa aman. Perkenalkan, nama saya Viva dari kelas 8D. Setelah saya mengetahui keyakinan kelas, saya merasa senang. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya setelah mengetahui keyakinan kelas, saya menjadi tahu dan sadar bahwa pentingnya peraturan. Perkenalkan, nama saya Abdul Randika. Saya setelah mengetahui keyakinan kelas, saya pun merasa senang dan nyaman